Suami berkata, ibuku tidak punya kewajiban merawat cucu. Aku langsung menyewa pengasuh 20 juta rupiah sebulan dan menyuruhnya membayar. Kalau tidak, cerai. Perkataan itu membuatnya terdiam. Perempuan yang melaut sendirian akan menjadi yatim piatu. Pepatah orang tua zaman dulu itu baru benar-benar kurasakan hingga ke lubuk hati saat terbaring di meja operasi yang dingin dan berbau antiseptik. Rasa sakit kontraksi yang berlangsung selama 24 jam tanpa henti telah menguras sisa tenaga terakhirku. Setiap kontraksi rahim yang datang bertubi-tubi membuat tubuhku meringkuk dalam kelelahan yang luar biasa. Air ketuban mulai habis, monitor detak jantung janin mulai berkedip cepat, menandakan bayi dalam kandungan mengalami gangguan pernapasan. Dokter jaga mengerutkan kening, segera memutuskan operasi caesar darurat untuk menyelamatkan ibu dan anak. Di antara batas tipis kehidupan itu, aku hanya sempat mengulurkan tanganku yang kurus dan basah oleh keringat, memegang erat lengan baju perawat yang sedang menyiapkan peralatan. Aku berbisik memintanya untuk melindungi bayiku dengan segala cara. Lampu ruang operasi yang menyilaukan menyorot wajah pucatku. Sebuah suntikan anestesi yang menusuk tulang disuntikkan langsung ke tulang punggungku. Hanya dalam beberapa menit, separuh tubuh bagian bawahku mati rasa total. Suara gemerincing peralatan medis terdengar teratur. Tiba-tiba, tangisan nyaring memecah keheningan tegang di ruang operasi. Air mataku mengalir deras membasahi bantal putih. Sejak saat sakral itu, aku resmi menjadi seorang ibu. 3 hari setelah operasi yang sulit, aku diperiksa oleh kepala departemen dan diizinkan pulang. Tubuhku saat ini sangat lemah dan menyedihkan. Wajahku pucat pasi tanpa rona, bibirku kering dan pecah-pecah. Luka operasi sepanjang hampir sejengkal di perut bawahku dibalut rapat dengan perban. Setiap kali aku bergerak atau bernapas dengan berat, rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang sumsum kembali menyerang. Aku bersusah payah, berpegangan pada rangka tempat tidur besi, menggigit gigi begitu keras hingga ngilu. Aku mencoba melangkah dengan kaki yang terasa berat seperti membawa batu. Pria yang berstatus suamiku, membawa tas perlengkapan bayi dan berjalan lurus ke depan. Dia sama sekali tidak menoleh ke belakang untuk melihat apakah istrinya bisa berjalan, juga tidak mengulurkan tangan untuk membantuku sekalipun. Wajahnya cemberut, terus-menerus melirik jam tangan di pergelangan tangannya. Dengan suara keras dia menggerutu di koridor rumah sakit yang ramai, mengeluh, prosedur kepulangan ini terlalu lambat, membuatku terlambat janji ngopi pagi dengan teman-teman. Aku memeluk bayi merahku yang terbungkus selimut bulu lembut, berjalan terseok-seok di belakang suamiku. Koridor rumah sakit bersalin ramai oleh orang yang lalu lalang. Ibu-ibu baru lainnya didampingi ibu mereka yang menangis haru, memijat tangan dan kaki mereka. Ada ibu mertua yang dengan penuh perhatian memapah dan memberi nasihat. Ada suami yang memeluk pinggang istrinya dengan mesra di setiap langkah hati-hati. Melihat diriku sendiri, rasa sedih yang mendalam naik hingga ke tenggorokan. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba bernapas dalam-dalam untuk menahan isak tangis agar tidak pecah. Taksi online berhenti tepat di depan rumah, Banyu. Membuka pintu mobil, melemparkan tas perlengkapan bayi ke sofa panjang di ruang tamu, lalu dengan tergesa-gesa mengeluarkan sepeda motor dari sudut rumah dan langsung pergi. Sambil menyalakan mesin, dia menoleh ke belakang dan berkata harus segera ke kantor karena ada serah terima pekerjaan mendesak, baru bisa pulang sore nanti. Suara mesin motor meraung lalu perlahan menghilang di ujung gang kecil yang berkelok. Aku memeluk anakku, berdiri terpaku di tengah ruang tamu yang luas, rumah yang beberapa hari ini kosong tanpa sentuhan tangan perempuan. Kini menjadi sangat dingin dan berantakan. Lapisan debu tipis menutupi meja kaca. Beberapa kemeja banyu yang berbau keringat tergeletak begitu saja di sandaran kursi. Tidak ada pelukan selamat datang untuk kami berdua. Tidak ada semangkuk sup ayam jahe hangat untuk memulihkan tenaga atau sepatah kata sapaan ramah dari keluarga suami seperti yang pernah kuimpikan. Ibu mertuaku saat ini tinggal di kampung, jaraknya tidak sampai 60 km dari kota tempat kami tinggal. Hari saat air ketubanku pecah dan aku harus dioperasi, dia menelepon dan mengatakan sedang sibuk mengurus ternak babi pesanan baru. Pekerjaan di kampung sangat banyak, tidak bisa ditinggal begitu saja. Dia menyuruh Banyu untuk mengurus semua surat-surat untuk istrinya sendiri. Nanti kalau ada waktu luang dia akan naik bus untuk menjenguk cucunya, kata nanti yang keluar dari mulutnya.
Aku paham betul itu adalah cara yang sangat halus dan dingin untuk melimpahkan tanggung jawab. Aku menghela napas panjang, menunduk menatap wajah mungil yang tertidur lelap dalam dekapanku. Bau khas air susu pertama yang samar-samar bercampur dengan bau perban rumah sakit, menciptakan aroma khas seorang ibu pasca melahirkan. Aku tahu betul mulai sekarang, perjuangan berat mengurus bayi ini hanya akan kujalani seorang diri, menghadapi berbagai kesulitan di depan. Aku bersusah payah menyeret langkahku yang sakit ke kamar tidur. Aku mencoba memiringkan tubuh sepelan dan selembut mungkin untuk meletakkan anakku di kasur. Luka operasiku kembali terasa nyeri tak henti-hentinya. Aku merebahkan tubuhku yang berat ke tempat tidur. Keringat dingin membasahi seluruh punggung bajuku. Pertarungan melahirkan yang melelahkan itu ternyata hanyalah awal. Hari-hari masa nifas di depan mata benar-benar merupakan rangkaian hari yang penuh cobaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya sebagai seorang perempuan. Malam pertama kembali ke rumah yang familiar benar-benar menjadi pengalaman yang sangat berat bagi kesehatanku. Anakku, Kama, tiba-tiba menangis histeris meminta ASI. Tangisan bayi yang melengking. ASI. Bergema di keheningan malam kompleks perumahan. Aku tersentak bangun dari tidur yang gelisah karena rasa sakit. Refleks alami seorang ibu mendorongku untuk bangkit dan menenangkan anakku. Tapi seketika, rasa sakit yang hebat dari luka operasi beberapa hari lalu menarikku kembali jatuh ke tempat tidur. Aku menggigit bibirku hingga berdarah agar tidak berteriak. Perban di perutku terasa basah karena gerakan yang terlalu kuat. Aku terbaring diam tak bergerak di tempat tidur, dadaku naik turun terengah-engah. Kedua tanganku mencengkeram erat sprei yang kusut untuk mencoba mengatasi rasa sakit yang menusuk otak. Butuh waktu 15 menit berjuang melawan kelelahan yang luar biasa. Barulah aku bisa menggunakan tanganku sendiri untuk menumpuk dua bantal empuk di belakang punggungku agar bisa duduk dalam posisi setengah berbaring. Dengan canggung aku menggendong bayiku yang menangis tersedu-sedu. Kecanggungan seorang ibu baru membuatku sangat bingung. Tidak tahu bagaimana harus menopang kepala dan leher anakku dengan benar. Kama membuka mulutnya dan berhasil menyusu. Dia mengisap beberapa kali dengan kuat lalu melepaskannya dan menangis lebih keras. ASIku belum keluar. Payudaraku kempes dan kosong. Bayi yang lapar itu semakin keras menangis. Wajahnya memerah, tangan dan kakinya menendang-nendang ke udara. Aku panik dan melirik ke samping. Banyu masih tertidur lelap di separuh tempat tidur lainnya. Suara dengkurannya terdengar teratur. Sama sekali tidak terganggu oleh tangisan memilukan dari anak kandungnya sendiri. Dengan satu tangan menggendong anakku erat ke dada. Tangan lainnya kugunakan untuk mengguncang bahu suamiku dengan keras. Banyu dengan tidak sabar menepis tanganku, lalu menarik selimut tebal menutupi kepalanya. Dia menggerutu dari balik selimut, menyuruhku menenangkan anakku sendiri, membiarkannya tidur untuk mengumpulkan tenaga. Karena besok harus bekerja mencari uang untuk keluarga ini. Aku tak berdaya menarik kembali tanganku yang gemetar. Air mata berjatuhan di wajah mungil anakku yang berkerut karena menangis. Aku terpaksa meletakkan anakku dengan aman di kasur, menahan rasa sakit, dan menyeret kakiku tanpa alas ke dapur untuk mencari cara membuat susu formula. Air panas di termos sudah dingin entah sejak kapan. Banyu sama sekali tidak ingat untuk merebus air panas sebagai persediaan untuk istrinya membuat susu di malam hari. Aku menyalakan kompor gas tua, bersandar di dinding, menunggu air mendidih sementara kedua kakiku gemetar tak bisa berdiri tegak. Angin malam yang dingin menyusup masuk dari celah jendela yang sedikit terbuka. Perutku benar-benar kosong, keroncongan terus-menerus. Sepanjang hari ini aku hanya makan semangkuk nasi dingin dengan kecap asin dan sebutir telur rebus yang dibeli Banyu dengan tergesa-gesa di ujung gang sebelum berangkat kerja. Kekurangan gizi yang parah membuatku pusing. Setelah selesai membuat sebotol susu hangat, aku kembali ke kamar dengan susah payah. Kama saat itu sudah menangis sampai serak, napasnya terputus-putus dan lemah. Melihatnya minum susu dari botol dengan lahap, hatiku terasa sangat pedih. Dokter berpesan dengan sangat teliti bahwa aku harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Tapi dengan kondisi tubuh yang lemah dan lelah seperti ini, dari mana aku bisa mendapatkan setetes pun susu untuknya? Keesokan harinya, kondisi kesehatanku semakin memburuk. Luka operasiku menunjukkan tanda-tanda bengkak dan kemerahan di sekitarnya. Pergi ke kamar mandi sendiri,
Mengganti pakaian pasca melahirkan sudah menjadi pekerjaan yang sangat sulit. Aku sama sekali tidak bisa membungkuk. Semua aktivitas pribadi yang paling dasar menjadi sangat sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Aku mulai merasa takut. Kesepian menyelimutiku di rumah ini. Aku benar-benar membutuhkan seorang perempuan yang lebih tua dan berpengalaman dalam persalinan di sisiku, untuk membantu urusan makanan bergizi, mencuci popok kain agar aku punya waktu untuk berbaring di tempat tidur memulihkan kesehatan. Aku berdiri bersandar di pintu kamar, memandang Banyu yang sedang duduk bersila di sofa empuk, kedua tangannya sibuk menekan ponsel tanpa berkedip. Aku ragu-ragu cukup lama dalam pergulatan batin. Harga diriku terkoyak. Sejak memutuskan menikah, aku selalu berusaha mandiri, bekerja keras mencari uang, tidak pernah ingin dicap bergantung atau merepotkan keluarga suami. Tapi saat ini, aku benar-benar sudah mencapai batas kemampuanku. Dengan ragu, aku melangkah mendekati sofa, berdeham pelan untuk mengumpulkan sedikit keberanian. Aku memutuskan untuk berdiskusi dengan Banyu tentang menelepon ke kampung, meminta ibu mertuaku datang membantu selama sekitar 1 bulan selama masa nifasku. Bagaimanapun juga, dia adalah nenek kandung Kama, kerabat dekat, pasti dia akan kasihan pada cucu laki-lakinya dan bersedia mengatur pekerjaan di kampung untuk datang membantu kami di saat sulit ini. Aku melangkah mendekat, berdiri di samping sofa panjang berwarna coklat tua. Suara-suara cepat terus terdengar dari speaker ponsel di tangan Banyu. Dia benar-benar tenggelam dalam sebuah permainan strategi online yang sangat menegangkan bersama teman-temannya. Matanya terpaku pada layar yang menyala, 10 jarinya bergerak lincah tanpa henti. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba membuat suaraku terdengar selembut dan senyaman mungkin. Aku memanggil nama Banyu. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk sekadarnya sementara matanya masih terpaku pada layar. Aku menelan ludah yang terasa asin, mengumpulkan semua keberanianku dan melanjutkan. Aku menjelaskan dengan rinci bahwa luka operasiku saat ini sangat bengkak dan nyeri. Aku tidak bisa membungkuk untuk melakukan pekerjaan rumah atau memasak. Anak kami juga mulai rewel dan menangis terus-menerus di malam hari. Aku tidak bisa tidur semalaman sehingga tubuhku sangat lemah, dan produksi ASIku benar-benar terhenti. Aku merendahkan suara, memintanya menelepon ke kampung, dengan sopan meminta izin agar ibu mertuaku datang ke kota tinggal bersama kami selama beberapa minggu. Dengan bantuan ibu untuk memasak, ke pasar, dan mencuci, aku berharap bisa cepat pulih. Anak kami juga akan dirawat lebih baik oleh orang yang lebih berpengalaman. Begitu aku selesai berbicara, Banyu tiba-tiba membanting ponsel mahalnya ke meja kaca, menimbulkan suara yang keras. Karakter dalam permainannya baru saja kalah, wajah Banyu langsung memerah karena marah. Dia menoleh, menatapku dengan mata melotot. Kekesalannya terlihat jelas di setiap garis wajahnya. Banyu menunjuk lurus ke arahku dan berkata dengan suara melengking yang menggema di seluruh ruangan. "Kamu baru saja bilang apa? Hal konyol apa itu? Kamu mau ibuku datang ke sini untuk melayanimu, memasak untukmu? Ibuku di kampung punya banyak sekali pekerjaan. Ternak ayam dan babi, sawah ladang yang luas. Siapa yang akan mengurus semua itu menggantikannya? Ibuku sudah tua, dia sudah membesarkanku sampai sebesar ini, dan itu sudah cukup untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu. Buka telingamu lebar-lebar dan dengarkan baik-baik. Kalau kamu berani hamil dan melahirkan sendiri, maka kamu juga harus bisa merawat dirimu sendiri. Kenapa kamu berani-beraninya melibatkan ibuku dalam urusan sepele ini? Perempuan lain melahirkan 5, 7 anak di sawah saja bisa mengurus diri sendiri. Giliran kamu baru punya 1 anak sudah banyak drama, sakit-sakitan, sedikit lelah saja sudah merengek minta bantuan orang tua." Setiap kata pedas yang keluar dari mulut Banyu bagaikan jarum tajam yang menusuk tepat di jantungku yang sedang terluka. Aku tertegun, berdiri kaku di tengah ruang tamu yang dingin. Hawa dingin merambat dari tumit hingga ke puncak tulang punggungku, membekukan semua emosi di tubuhku. Aku membelalakan mata, tidak percaya pada pria yang berdiri di hadapanku. Pria yang pernah memelukku dan berjanji selamanya. Pria yang pernah membisikkan janji akan melindungiku seumur hidup. Kini bisa mengucapkan kata-kata yang begitu kejam, tidak berperasaan, dan dingin hingga sulit dipercaya. Aku menatap Banyu, merasa bingung seolah-olah sedang melihat orang yang sama sekali asing.
Keegoisannya yang ekstrim, ketidakpeduliannya yang kejam kini terpampang nyata. Dia merasa kasihan pada ibunya yang bekerja keras di kampung tetapi dengan entengnya menaburkan garam di atas luka istri yang sedang lemah. Dalam pemikirannya yang dangkal, pengorbananku mengandung selama 9 bulan 10 hari dan mempertaruhkan nyawa di meja operasi untuk memberinya seorang anak sama sekali tidak ada nilainya. Dia dengan seenaknya menganggap kelelahanku sebagai sebuah kepura-puraan. Menganggap merawat istri yang baru melahirkan sebagai beban yang merepotkan dan membuang-buang waktu. Aku tidak membalas perkataannya sepatah kata pun. Tenggorokanku tercekat, tidak bisa mengeluarkan suara, air mata panas menggenang di pelupuk mata. Tapi aku segera memalingkan wajah, menggigit bibirku kuat-kuat agar isak tangisku tidak terdengar. Aku berjalan gontai kembali ke kamar tidur. Kakiku terasa berat seolah-olah diikat dengan pemberat. Begitu pintu kamar kayu tertutup di belakangku, aku merosot di sepanjang dinding hingga ke lantai. Aku meringkuk, memeluk wajahku yang lelah, menangis tersedu-sedu tanpa suara. Perasaan sedih melandaku, kesepian yang luar biasa merasuki setiap sel tubuhku. Pernikahan yang kubangun dengan seluruh masa mudaku ini apa artinya? Aku telah mundur menjadi pendukung untuk membangun rumah tangga dengan pria ini. Sebagai gantinya, apa yang kudapatkan selain sikap dingin, kekecewaan, dan ketidakpedulian yang kejam di saat aku sakit. Malam itu, Kama kembali sakit perut dan menangis tersedu-sedu. Aku memeluknya erat untuk menenangkannya. Air mata ibunya yang tawar mengalir deras membasahi bantal kecilnya. Aku menyadari sebuah kebenaran pahit, bahwa aku benar-benar sendirian di rumah ini. Setelah menerima siraman air dingin yang kejam dari mulut suamiku, aku secara resmi memadamkan semua harapan kecil untuk meminta bantuan dari keluarga pihak suami. Aku menggertakkan gigi menahan sakit, berjanji pada diri sendiri akan menyelesaikan semua urusan rumah tangga seorang diri. Rangkaian hari berikutnya bagi seorang ibu yang baru saja menjalani operasi caisar sepertiku benar-benar menjadi masa yang sangat kelam. Setiap pagi saat bangun, seluruh otot di tubuhku terasa sangat nyeri seolah-olah tenagaku telah terkuras habis. Luka operasi di luar kulit perutku meskipun sudah mulai mengering, tetapi jaringan di dalamnya masih terasa nyeri setiap kali aku tidak sengaja meregangkan tubuh, mengulurkan tangan, atau membungkuk untuk membersihkan rumah. Tapi sayangnya, aku sama sekali tidak punya hak istimewa untuk berbaring istirahat di kasur. Tumpukan popok kain kotor Kama sudah menggunung di dalam baskom plastik besar. Saat itu, kami hidup dengan gaji yang pas-pasan. Banyu sangat ketat dalam mengatur pengeluaran. Dia melarangku membeli popok sekali pakai untuk siang hari karena harganya dianggap terlalu mahal. Dia memintaku menggunakan popok kain agar bisa dicuci berulang kali demi menghemat beberapa rupiah. Aku menahan sakit, menyeret langkahku yang berat ke kamar mandi yang lembab, mencoba berjongkok di atas bangku plastik kecil yang rendah. Air keran yang keluar terasa dingin di pagi hari. Aku mengucek setiap popok yang kotor. Bau pesing yang menyengat masuk ke hidung membuat perutku mual. Bahan kimia dari deterjen murah mulai membuat kulit tanganku kering. Ujung-ujung jariku mengelupas. Membungkuk terlalu lama membuat tulang punggungku pegal linu. Dan perut bagian bawah terasa tegang dan sangat lelah. Setelah selesai mencuci satu baskom penuh popok yang berat, aku harus berpegangan pada dinding untuk berdiri, dengan susah payah membawa baskom itu ke balkon untuk menjemur. Gerakan menjinjit. Mengangkat kedua tangan ke atas untuk menjemur pakaian di jemuran benar-benar merupakan tantangan yang sangat berat bagi seorang perempuan yang baru saja melahirkan secara caesar. Semua pekerjaan rumah tangga, mulai dari menyapu lantai, membersihkan kamar mandi, hingga pergi ke pasar membeli sayur, ikan, dan memasak 3 kali sehari, semuanya aku yang menanggungnya sendirian. Banyu tetap dengan kebiasaan tidak pedulinya. Dengan santai membawa tas kerjanya pergi sejak pagi buta. Dia dengan seenaknya menganggap rumah dengan istri dan anak kecil ini hanya sebagai tempat untuk beristirahat di malam hari. Pakaian kerjanya yang kotor penuh debu jalanan, dilemparkannya begitu saja di lantai. Piring dan mangkuk setelah makan dibiarkan begitu saja di meja makan. Sepulang kerja, dia dengan santai masuk ke kamar mandi bersih dan wangi, lalu memeluk ponselnya dan masuk ke kamar tidur tambahan dan mengunci pintu rapat-rapat. Dia dengan tegas menyatakan di depanku bahwa dia sangat membutuhkan ruang yang benar-benar tenang untuk tidur nyenyak,
Sama sekali tidak ingin terganggu oleh suara tangisan bayi yang akan mempengaruhi semangat kerjanya keesokan harinya. Tapi hal yang paling menakutkan yang menggerogoti tenagaku adalah Kama mulai mengalami tangis kolik yang berkepanjangan. Tepat pukul 9 malam setiap hari, dia akan menangis histeris, menangis terseduh-seduh hingga wajah, tangan, dan kakinya memerah. Tangisannya tidak mempan dengan bujukan apapun, bahkan saat disusui, dia mengencangkan tubuhnya, menggeliat karena ketidaknyamanan di perutnya. Dokter anak menjelaskan bahwa itu adalah fenomena fisiologis yang normal pada sistem pencernaan bayi baru lahir, dan harus menunggu hingga 3 bulan baru bisa berhenti dengan sendirinya. Untuk menenangkannya, aku harus menggendongnya erat di dada, berjalan mondar-mandir di kamar yang sempit dari malam hingga fajar. Kakiku gemetar karena berdiri terlalu lama. Kedua tanganku yang menggendongnya terasa pegal hingga mati rasa. Mataku terasa berat karena mengantuk. Lingkaran hitam di bawah mataku semakin pekat. Kurang tidur yang parah selama berminggu-minggu, ditambah dengan pola makan yang serba kekurangan, telah membuat sistem sarafku sangat lemah. Ada malam-malam larut, aku menggendong anakku berjalan tanpa tujuan di kamar yang sunyi, mendengarkan suara dengkuran suamiku yang tenang dari balik dinding. Tiba-tiba, terlintas di benakku pikiran-pikiran yang sangat buntu. Aku melihat keluar jendela kaca, keinginan untuk melarikan diri menyelimuti pikiranku. Aku ingin mengemasi semua pakaianku, membawa anakku yang malang ini dan lari ke rumah ibuku malam itu juga untuk melepaskan diri dari penjara yang kejam ini. Pikiranku berkecamuk, tapi tepat di saat terpuruk itu, Kama bersin kecil. Tangannya yang mungil menggapai-gapai lalu memegang erat kerah bajuku, seolah menarikku kembali ke kenyataan. Aku memeluk erat tubuh mungilnya, menggelengkan kepala untuk mengusir rasa lelah yang luar biasa. Kelelahan fisik yang parah dengan cepat membawa konsekuensi berupa menipisnya sumber ASI yang berharga. Tubuhku yang layu saat ini seperti pohon kering yang perlahan-lahan mati karena tidak disiram. Aku sama sekali tidak punya waktu luang untuk berjalan ke pasar membeli bahan makanan segar, juga tidak punya tenaga lagi untuk repot-repot memasak makanan bergizi bagi ibu menyusui seperti sup iga atau ikan kukus. Makanan yang paling sering dan akrab bagiku sebagai ibu baru justru adalah sebungkus mie instan murah. Aku harus menggunakan sisa uang receh terakhirku untuk membeli sekardus mie instan rasa pedas dan diam-diam menyembunyikannya di bawah lemari dapur agar suamiku tidak mengomel. Setiap siang yang sepi, menunggu Kama baru saja terlelap, barulah aku berani berjingkat keluar dari tempat tidur. Aku buru-buru menuangkan sisa air panas dari termos plastik ke dalam mangkuk besar, meremukkan mie kering ke dalamnya, menutupnya rapat-rapat dan menunggu tepat 3 menit. Aku bersandar pada meja dapur yang dingin, dengan tergesa-gesa menyantap mie yang masih mengepul panas. Mangkuk mie itu kosong, tidak ada seiris daging pun, tidak ada sehelai sayuran hijau, kuahnya asin dan berbau bumbu instan yang menyengat. Pola makan yang sangat buruk, ditambah dengan stres psikologis yang berkepanjangan, membuat payudaraku yang dulu kencang menjadi kosong. Aku mencoba memerahnya, tetapi harapanku pupus ketika hanya keluar beberapa tetes cairan bening yang encer, tanpa nutrisi. Sumber ASI yang sakral itu telah benar-benar kering. Malam itu, Kama lapar dan menangis meminta ASI. Dia menyambar payudaraku, mengisapnya sebentar tetapi tidak ada susu yang keluar. Dia langsung melepaskannya, cemberut dan mulai menangis histeris. Kotak susu formula kecil terakhir di lemari juga sudah habis ku kerok hingga dasar. Sejak kemarin aku panik mencari uang tunai di laci-laci lemari tetapi tidak ada sisa sepeser pun. Rekening bank pribadiku masih utuh dengan tabungan. Tetapi luka operasi yang nyeri membuatku tidak mungkin turun ke lobi apartemen untuk mengambil pesanan jika memesan susu secara online. Tak ada cara lain, aku terpaksa mengirim pesan kepada Banyu, mengingatkannya untuk mampir ke minimarket dalam perjalanan pulang kerja untuk membelikan sekotak susu formula nomor 1 untuk bayi baru lahir. Banyu yang menerima pesan hanya membalas dengan satu kata singkat dan dingin, ya. Tapi aku menunggu dan terus menunggu. Menunggu dari senja hingga larut malam. Jam menunjukkan pukul 9 malam, lalu berdetak melewati pukul 10 dan akhirnya pukul 12 malam yang sunyi. Pintu utama rumah masih terkunci rapat dari luar. Aku dengan cemas meneleponnya berulang kali, tetapi di seberang sana selalu terdengar suara operator yang mengatakan nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kama karena terlalu lapar sudah menangis sampai serak.
Tubuh mungilnya terkulai lemas di tanganku. Karena putus asa, aku memeluk erat tubuh mungilnya. Dengan lembut menepuk-nepuk punggungnya yang rapuh dan memberinya empeng untuk menenangkannya agar tertidur melewati rasa lapar yang menyedihkan. Hingga hampir pukul 2 pagi, terdengar suara pintu digedor dengan keras, memecah kesunyian kompleks apartemen. Aku terkejut, dengan hati-hati meletakkan anakku di tempat tidur lalu bergegas membuka pintu. Banyu dengan sempoyongan masuk ke dalam rumah, membawa bau arak yang menyengat, bercampur dengan bau keringat asam di bajunya. Pakaian kerjanya berantakan, dasinya keluar dari celana panjang, wajahnya memerah. Dia baru saja berkumpul dan mabuk-mabukan dengan teman-temannya, baru sekarang pulang. Aku menunduk melihat kedua tangannya yang kosong. Sama sekali tidak ada kotak susu formula yang dibelinya seperti yang dijanjikan. Kemarahan yang terpendam selama ini meledak di dalam dadaku. Aku berteriak kesal, dengan suara tinggi bertanya, "Di mana susu untuk anak kita?" Banyu yang mendengarnya mengedipkan matanya yang sayu karena mabuk, lalu dengan santai melambaikan tangannya dan berkata dengan suara cadel dan tidak bertanggung jawab, "Aku lupa, besok pagi saja aku beli." Setelah berkata begitu, dia berjalan terhuyung-huyung ke arah kamar mandi, tapi sebelum sampai, Banyu membungkuk dan muntah di lantai, menciptakan genangan yang kotor dan bau di tengah lantai kayu ruang tamu. Bau sisa alkohol yang tidak sedap menyebar ke seluruh rumah yang sempit. Setelah selesai muntah, dia menggunakan ujung kemejanya untuk mengelap mulutnya dengan kasar, lalu menjatuhkan tubuhnya yang besar ke sofa empuk, menutup mata dan mendengkur dengan santainya. Aku terpaku di tempat, perut bagian bawah di bekas luka operasi terasa sakit melilit, menatap tajam pada kekacauan yang bau di lantai, lalu mengangkat mata menatap pria tidak bertanggung jawab yang terbaring di sofa. Rasa sakit hati yang luar biasa membuatku sesak napas. Tapi aku menggertakkan gigi dan berkata pada diri sendiri, tidak bisa membiarkan kekacauan ini sampai besok pagi. Karena baunya akan masuk ke kamar tidur dan mengganggu udara untuk anakku. Aku menahan amarah, diam-diam mengambil kain pel, simber penuh air, berlutut di lantai kayu yang dingin, dan dengan susah payah membersihkan muntahan suamiku. Air mataku yang pahit menetes bercampur dengan air pel yang keruh. Sedikit sisa rasa cinta dan kesabaran sebagai suami istri yang masih ada di hatiku, saat itu juga hancur berkeping-keping dan lenyap. Keesokan paginya, matahari sudah tinggi, menyinari dengan terik melalui jendela. Rasa pegal di seluruh tubuh karena membungkuk membersihkan kekacauan yang dibuat suamiku semalam masih menyiksa tubuhku yang lemah. Saat sedang tertidur pulas bersama Kama di tempat tidur, bel pintu tiba-tiba berbunyi berulang kali dengan nyaring dan menusuk telinga. Aku terbangun dari tidur lelap. Dengan susah payah menyeret kakiku yang sakit keluar dari tempat tidur untuk melihat siapa yang datang pagi-pagi begini. Semalam, Banyu menelepon ke kampung mengeluh bahwa aku yang baru melahirkan malas membiarkan rumah berantakan dan bau. Begitu gagang pintuku buka, aku terkejut hingga mulutku ternganga melihat ibu mertuaku dari kampung sudah berdiri dengan wajah masam di depan pintu. Dia mengenakan setelan sutra berwarna merah marun yang mengkilap. Di tangan kanannya membawa sebuah tas kain besar. Yang aneh adalah, dia datang dengan tangan kosong. Tidak membawa seekor ayam kampung untuk dibuat sup. Tidak membawa selusin telur ayam kampung atau seikat sayuran dari kebun untuk menantunya yang baru melahirkan. Seperti adat kunjungan pada umumnya. Dia datang dengan tangan kosong untuk menjenguk cucu laki-laki satu-satunya. Begitu melangkah masuk, ibu mertuaku langsung mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan untuk menutup hidungnya, sementara tangan lainnya terus-menerus mengibas-ngibaskan udara. Seolah-olah dia mencium bau yang sangat tidak sedap. Dia segera berkata dengan suara melengkingnya yang khas, mengeluh mengapa rumah ini bau pesing bayi yang tidak higienis. Dia menyipitkan mata, melihat sekeliling ruang tamu, menunjuk ke beberapa kemeja banyu yang tergeletak berantakan di sofa. Lalu dia menunduk melihat lantai kayu tempat semalam aku harus begadang. Dengan susah payah membersihkannya, dia berdecak terus-menerus, menggelengkan kepala seolah-olah menyalahkan kecerobohan dan kemalasan menantunya. Dia menatapku tajam, matanya yang tajam menilaiku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Penampilanku saat ini sangat menyedihkan. Aku mengenakan piyama katun bermotif bunga yang kusut dan pudar, rambutku acak-acakan belum dicuci, diikat seadanya dengan jepit plastik murah.
Wajahku pucat dan kusam karena kurang tidur berhari-hari. Aku mencoba memaksakan senyum, menyapa ibu mertuaku yang telah menempuh perjalanan jauh. Lalu aku dengan sabar mencoba menjelaskan bahwa akhir-akhir ini cucunya sering rewel di malam hari dan luka operasi sesarku tiba-tiba bengkak dan nyeri, jadi aku belum sempat membersihkan rumah dengan rapi untuk menyambutnya. Tetapi penjelasanku belum selesai. Dia sudah dengan cepat mengibaskan tangannya. Jangan cari-cari alasan untuk membela diri. Perempuan setelah melahirkan harus segera bergerak agar peredaran darah lancar. Kalau hanya berbaring di tempat tidur mengandalkan suami, ya pantas saja tulang-tulangmu sakit semua. Rumah yang rapi begini kamu biarkan berantakan dan bau seperti gudang kosong. Setelah berkata begitu, dia langsung berjalan ke dapur, membuka tutup beberapa panci logam kosong yang dingin di atas kompor. Lalu dia kembali mengeluh tentang menantunya yang malas tidak mau ke pasar dan memasak. Kedatangan mendadak dan sikap kritis ibu mertuaku sama sekali tidak memberiku kehangatan keluarga. Sebaliknya, itu seperti badai yang berisik datang ke rumah, yang sudah terlalu sesak, tegang, dan lelah ini. Aku memeluk Kama erat-erat, menundukkan kepala ke lantai, membiarkan air mata pahit mengalir dari sudut mataku yang memerah. Kunjungan yang katanya untuk menjenguk cucu dari ibu mertuaku, dengan cepat berubah menjadi sesi omelan keluarga yang penuh tekanan di mana aku terpaksa menjadi pihak yang bersalah. Sepanjang sore itu, dia duduk dengan angkuh di sofa panjang di ruang tamu, tangannya sibuk mengupas kuaci yang kulitnya berjatuhan ke lantai. Mulutnya tidak henti-hentinya melontarkan sindiran yang ditujukan kepadaku. Dia dengan antusias menceritakan masa lalunya yang gemilang di zaman dulu. Dia melahirkan 3 anak berturut-turut. Semuanya dia urus sendiri. Dia dengan bangga menceritakan bahwa setelah melahirkan, hanya 3 hari kemudian dia sudah harus turun ke sawah menanam padi. Lalu memanen, menjemur, dan memikul 2 ember air sumur yang berat. Dia dengan suara keras mengkritik perempuan zaman sekarang yang terlalu dimanja. Dia bilang hamil dan melahirkan adalah kodrat alami sejak dulu. Tidak ada yang istimewa atau hebat, tetapi perempuan kota sekarang selalu manja dan menuntut perhatian seolah-olah mereka orang yang spesial. Dia menyindirku sebagai anak perempuan dari keluarga berada yang lemah. Hanya karena melahirkan di rumah sakit saja sudah berakting manja menyusahkan suami dan anak. Setiap kata-kata kasar yang keluar dari mulut ibu mertuaku seperti pukulan palu yang menghantam dadaku yang sesak. Aku duduk meringkuk di sudut ruangan. Kedua tanganku memeluk Kama erat-erat, gigiku menggigit bibir bawah untuk menahan tangis. Tapi pukulan psikologis yang sesungguhnya dalam hidupku sebagai menantu baru datang ketika Banyu pulang kerja. Begitu melihat bayangan putranya melangkah masuk, ibu mertuaku segera mengubah sikapnya. Dia buru-buru berlari ke pintu untuk mengambil tas kerja Banyu yang berat, lalu dia segera memulai lagu ratapan tentang betapa malangnya putranya yang bekerja keras. Dia menceritakan dengan sedih kepada Banyu bahwa dia datang jauh-jauh ke kota untuk menjenguk cucunya tetapi merasa sangat sedih. Rumah putranya berantakan, bau sampah dan popok bayi. Dapur dingin, tidak ada yang memasak. Dia dengan sedih mengatakan Banyu bekerja keras di kantor mencari uang tetapi saat pulang ke rumah tidak ada nasi panas dan sup hangat untuk dimakan. Dia memarahi Banyu karena terlalu baik dan lemah sehingga membiarkan istrinya yang malas dan tidak tahu diri. Banyu yang mendengar ibunya mengeluh seperti itu, kemarahannya langsung naik ke kepala. Dia sama sekali tidak peduli untuk mencari tahu bagaimana keadaan istrinya yang baru melahirkan, juga tidak repot-repot bertanya apakah istrinya yang malang itu sudah makan nasi seharian ini atau belum. Dia melangkah dengan langkah berat penuh amarah, mendorong pintu dan langsung masuk ke kamar tidur tempat aku sedang duduk menggendong anakku. Banyu menatapku dengan mata marah, menunjuk lurus ke wajahku. Dia membentak dengan suara keras hingga gorden jendela bergetar. Coba kamu lihat dirimu sendiri, katanya perempuan, hanya di rumah mengurus anak. Menghabiskan gaji suami tapi tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumah. Kamu biarkan ibuku datang jauh-jauh ke sini harus menyaksikan rumahku berantakan seperti ini? Dasar perempuan tidak berguna, hanya tahu bergantung. Kalimat sadis dari suamiku itu telah secara resmi menusuk dalam-dalam, menghancurkan sisa harga diri dan cinta terakhirku untuknya. Rasa sakit hati yang luar biasa meluap di dadaku. Aku menatap pria yang berdiri dengan angkuh di hadapanku dengan mata bengkak. Pria yang sangat picik,
tidak tahu berterima kasih, dan kejam sampai ke tulang sumsum. Aku tidak mau repot-repot membela diri atau menjelaskan apapun lagi. Semua upaya pembelaan saat ini terhadap orang-orang yang tidak berperasaan itu akan menjadi sia-sia. Malam itu bagiku benar-benar malam keputusasaan, kegelapan, dan kesepian yang menyelimuti. Makan malam itu. Banyu mengambil motornya ke ujung gang dan membeli seekor bebek panggang yang gemuk dan semangkuk sup sayuran untuk menjamu ibunya yang datang dari kampung. Ibu dan anak itu menata makanan di meja kaca, makan dan minum dengan gembira di ruang tamu. Suara gelas yang beradu terdengar riang. Suara tawa mereka yang riang bergema hingga ke kamar tidur. Bau makanan yang gurih menyelinap melalui celah pintu dan masuk ke hidungku, membuat perutku yang kosong melilit karena lapar. Makan malamku yang menyedihkan saat itu hanyalah semangkuk nasi dingin yang kusiram dengan sedikit air matang yang sudah dingin, yang kumakan diam-diam di sudut dapur sore tadi. Aku duduk meringkuk di tepi tempat tidur, memeluk Kama yang menangis terseduh-seduh karena lapar susu dan kelelahan. Tangisan lemah anakku yang baru lahir benar-benar tertelan oleh tawa riang suami dan ibu mertuaku di luar sana. Sepanjang malam itu, sama sekali tidak ada yang membuka pintu kamar tidur, bertanya apakah cucu mereka sakit. Tidak ada seorang pun yang menunjukkan empati, peduli bagaimana perempuan yang baru saja berjuang melahirkan untuk keluarga ini, sekarang bertahan hidup. Aku tak berdaya meletakkan tubuh mungil anakku di tempat tidur empuk, berjalan dengan langkah kosong ke lemari pakaian, di mana tergantung sebuah cermin boyong. Pantulan bayangan perempuan di cermin itu seketika membuatku terkejut dan sedih. Siapakah perempuan kurus dan kuyu di cermin itu? Matanya sayu dengan lingkaran hitam pekat karena begadang. Kulitnya yang dulu putih kini kusam kekuningan dan penuh dengan bintik-bintik hitam. Payudaranya yang kosong keriput, perutnya buncit dengan lemak berlebih dan stretch mark yang gelap. Rambut hitamnya yang dulu indah kini rontok parah dan kusut masai seperti benang kusut. Melihat diriku yang menyedihkan, aku dengan pahit menyadari bahwa aku telah secara buta mempersembahkan seluruh masa mudaku yang paling cemerlang, mengorbankan kesehatan, fisik, dan kecantikanku. Untuk dengan setia merawat seorang pria yang tidak peduli dan kejam, untuk sebuah keluarga suami yang dingin dan tidak berperasaan. Aku berjalan perlahan ke pintu utama rumah. Keinginan untuk melarikan diri melintas di benakku yang buntu. Aku ingin membuka pintu besi itu, berlari ke dalam kegelapan malam di jalanan, meninggalkan sarang yang dingin ini untuk melepaskan semua beban memalukan yang membelenggu leherku. Aku tidak ingin hidup dalam penindasan orang-orang asing yang tidak peduli ini sedetik pun lagi. Aku perlahan mengulurkan tanganku yang gemetar untuk menyentuh gagang pintu logam. Tapi tepat pada saat itu, Kama yang terbaring di tempat tidur tiba-tiba batuk terbatuk-batuk. Tangisan histeris anakku yang mungil seketika menarikku kembali ke kenyataan. Aku terkejut melepaskan gagang pintu, bergegas ke tempat tidur, memeluk tubuh mungil anakku, menangis terseduh-seduh penuh penyesalan. Naluri untuk melindungi anak, anugerah suci seorang ibu, telah menahan langkah gegabahku. Jika aku egois pergi mencari kebebasan untuk diriku sendiri, anak malang ini akan bergantung pada siapa? Dia akan menanggung masa kecil tanpa kehangatan seorang ibu, diabaikan oleh ayah kandungnya yang tidak peduli dan neneknya yang acuh tak acuh. Aku tidak bisa memilih jalan melarikan diri yang pengecut dan tidak bertanggung jawab seperti itu. Aku harus kuat, berdiri tegak, hidup dengan gagah berani untuk memperjuangkan hak melindungi darah dagingku sendiri. Keesokan paginya, saat matahari baru saja terbit, ibu mertuaku sudah bergegas membawa tas kainnya berdiri di tengah rumah, dengan suara keras meminta Banyu mengantarnya ke terminal bus untuk pulang kampung. Dia mengeluh bahwa tidur di kasur busa di kota membuat punggungnya sakit, persendiannya nyeri, dan tidak bisa tidur nyenyak. Dia harus segera pulang kampung untuk menyiapkan makanan bagi ternaknya yang sedang tumbuh besar. Setelah mengantar ibu mertuanya ke pintu depan, Banyu juga buru-buru mengambil sepeda motornya untuk pergi bekerja seperti biasa, dengan acuh tak acuh meninggalkan kekacauan di tengah ruang tamu. Kulit kuaci berserakan di atas meja kaca dan lantai. Beberapa gelas yang digunakan untuk minum semalam masih berisi sisa cairan keruh yang menarik beberapa lalat. Aku berdiri diam menatap kekacauan itu. Anehnya, aku tidak lagi ingin menangis atau mengeluh. Air mata kelemahan dan kesedihan telah benar-benar kering sejak semalam.
Dadaku juga tidak lagi sesak karena rasa sedih atau kasihan pada nasibku, melainkan digantikan oleh ketenangan yang dingin. Aku telah sadar dan menyadari kebenaran pahit dari kehidupan pernikahan. Kesabaran, kepatuhan, dan pengorbanan buta dari pihak yang lemah tidak akan pernah bisa ditukar dengan sedikit pun cinta atau rasa hormat dari mereka yang berdarah dingin. Mereka dengan seenaknya menganggap semua itu sebagai hal yang wajar, sebagai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang istri. Semakin aku mengalah dan sabar, semakin mereka akan seenaknya meremehkan nilaiku. Aku berbalik dan berjalan lurus ke kamar tidur. Aku dengan tenang merapikan barang-barang pribadiku dan memasukkannya ke dalam laci. Kemudian aku mendekati lemari dengan kunci kombinasi, memutar angka rahasia yang benar, dan mengeluarkan semua dokumen penting keluarga. Aku dengan tenang menyalakan layar ponsel pintarku, membuka aplikasi keuangan untuk memeriksa kembali saldo di semua rekening bank. Rekening bank atas namaku, tempat menyimpan seluruh tabungan bersama kami, saat ini memiliki saldo tepat 315 juta rupiah. Rekening pribadiku, tempat menyimpan bonus dan pendapatan yang kutabung sendiri sebelum menikah dengan Banyu, masih utuh sebesar 120 juta rupiah. Aku duduk di tepi tempat tidur. Mataku menatap tajam pada angka-angka di layar ponsel. Senyum tipis perlahan tersungging di bibirku yang kering. Aku berkata dalam hati, jika di rumah ini tidak ada yang menghargai nilaiku, maka aku sendiri yang harus mencari cara untuk mengurus diriku dan putraku dengan cara yang paling menghabiskan uang. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan diriku layu sia-sia di dapur ini lagi. Perubahan seorang perempuan yang pernah diremehkan harus dimulai saat ini juga dengan kekuatan kebebasan finansial yang turut kubangun dengan tanganku sendiri. Aku dengan lembut meletakkan Kama yang sedang tertidur lelap di kasur empuk, dengan hati-hati menyelimutinya dengan selimut tipis agar tidak kedinginan. Aku memegang erat ponsel pintarku, membuka browser internet dan mulai mencari dengan serius. 10 jariku dengan cepat mengetik kata kunci yang berkaitan dengan layanan perawatan kesehatan ibu dan anak pasca melahirkan di rumah. Puluhan halaman informasi muncul. Kali ini aku dengan tegas mengabaikan pusat-pusat perawatan dengan harga rata-rata atau informasi yang tidak transparan. Dengan tekad bulat, aku langsung mengakses situs web dari Institut Perawatan Ibu dan Anak dengan standar layanan tertinggi dan paling terkemuka di pusat kota. Aku membaca dengan teliti setiap ulasan dari pelanggan sebelumnya, memeriksa dengan cermat kualifikasi profesional tim medis di penyedia layanan ini. Pandanganku akhirnya tertuju dan yakin pada sebuah situs web yang dirancang sangat profesional, dengan warna biru kehijauan nyisangan, bernama Institut Perawatan Ibu dan Anak Internasional. Tanpa ragu sedetik pun, aku langsung menelepon nomor kontak darurat layanan pelanggan. Di seberang sana, telepon dengan cepat diangkat, suara seorang staf perempuan yang sangat ramah, profesional, dan sopan menyapa. Aku dengan tenang menjelaskan kondisi kesehatanku saat ini. Dengan tegas meminta untuk menandatangani paket layanan premium terlengkap dari institut tersebut. Aku menekankan kebutuhanku akan seorang spesialis perempuan bersertifikat medis resmi yang akan merawat kami berdua secara intensif selama 12 jam setiap hari, tanpa libur akhir pekan. Staf tersebut harus bertanggung jawab penuh atas penyusunan menu, berbelanja ke supermarket untuk menyiapkan makanan bergizi sesuai standar medis untuk ibu pasca melahirkan, bertanggung jawab memandikan dan membersihkan bayi baru lahir dengan benar, membersihkan kamar sesuai standar steril, dan yang terpenting, harus mahir dalam teknik pijat akupresur untuk mempercepat pemulihan fisik ibu pasca operasi caesar. Staf konsultan di seberang sana mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap detail, lalu dengan suara lembut memberitahukan harga resmi layanan tersebut. Total biayanya adalah 20 juta rupiah pas untuk 1 bulan layanan paket lengkap di rumah. Dia tidak lupa menjelaskan setiap item pekerjaan secara rinci, transparan, dan dengan tegas menjamin akan memenuhi semua standar keamanan yang paling ketat dari prosedur medis. 20 juta rupiah, jumlah yang sangat besar, setara dengan 2 bulan gaji Banyu yang bekerja keras dari pagi hingga malam. Setara dengan setengah tahun pendapatan dari kerja keras membajak sawah dan beternak ibu mertuaku di kampung. Jika situasi ini terjadi padaku sebulan yang lalu, saat masih penuh perhitungan demi masa depan bersama, pasti aku akan terkejut dan dengan berat hati menolak pengeluaran mewah ini. Tapi pemikiranku saat ini telah berubah total.
Aku tidak lagi ragu atau menyesali uang itu. Aku menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas mengkonfirmasi melalui telepon. Aku setuju untuk mengambil paket perawatan premium tertinggi. Meminta pusat layanan untuk segera mengirimkan orang terbaik mereka ke alamat rumahku besok pagi untuk memulai pekerjaan. Sore harinya, aku membuka aplikasi mobil banking di ponselku, mengisi informasi penerima transfer, dan langsung menarik 60 juta rupiah tunai dari dana tabungan bersama yang atas namaku untuk membayar uang muka 3 bulan berturut-turut kepada lembaga layanan ibu dan anak tersebut. Uang di rekeningku baru saja berkurang. Suara notifikasi pesan singkat tentang mutasi saldo terdengar di ruangan yang sunyi. Aku menghela napas lega, seolah-olah baru saja melepaskan beban berat yang selama ini menekan pikiranku. Permainan untuk menyeimbangkan kembali kekuasaan dalam keluarga ini telah secara resmi dimulai. Tepat pukul 8.00 pagi, keesokan harinya, seperti yang telah dijanjikan, bel pintu berbunyi dengan lembut dan sopan. Aku perlahan berjalan untuk membuka pintu dan langsung terkesan dengan sikap profesional perempuan yang berdiri di hadapanku. Ibu Ratih, spesialis perawatan premium yang dikirim langsung oleh Institut Ibu dan Anak, memiliki wajah yang ramah dan suara yang sangat hangat dan bersahabat. Dia mengenakan seragam medis berwarna biru muda yang disetrika rapi dan bersih. Rambut panjangnya disanggul rapi, tersembunyi di dalam jaring rambut khusus. Dia dengan sopan membungkuk memberi salam sesuai standar, menunjukkan kartu nama yang tercetak jelas bersama dengan salinan ijazah sarjana keperawatan dengan predikat cum laude. Ibu Ratih melangkah dengan percaya diri ke dalam rumah. Hal pertama yang dilakukannya adalah menggunakan 2 jenis cairan antiseptik untuk membersihkan kedua tangannya hingga ke siku, kemudian meminta izin untuk berganti pakaian kerja khusus berwarna putih bersih. Untuk memastikan kondisi steril, dia berjalan tanpa suara, mendekati boks bayi Kama, dengan lembut memeriksa denyut nadinya, menempelkan telinga untuk memeriksa napasnya, dan menggunakan senter kecil untuk memeriksa kondisi tali pusar bayi yang belum putus. Setelah selesai memeriksa bayi, dia beralih kepadaku, dengan lembut membantuku duduk di kursi empuk dekat jendela. Dia dengan hati-hati memeriksa kondisi luka operasi di perutku, mengerutkan kening menilai tingkat pembengkakan, lalu dengan teliti membersihkan kembali seluruh area dengan larutan medis yang dibawanya. Tangannya bergerak sangat lembut dan terampil. Gerakannya tegas dan perenati, dan profesional, tetapi sama sekali tidak membuatku merasa tidak nyaman. Hanya dalam waktu 2 jam kerja yang efisien di pagi hari, rumah yang tadinya berantakan dan menyedihkan, seketika berubah menjadi ruang hidup yang sangat rapi dan bersih berkat tangan Ibu Ratih. Dia membuka semua jendela besar, membiarkan sinar matahari pagi masuk, membersihkan setiap sudut yang berdebu dengan pembersih lantai alami yang tidak meninggalkan bau kimia yang menyengat. Tumpukan popok kain kotor di sudut kamar mandi dengan cepat disortir, dimasukkan ke mesin cuci, lalu dijemur rapi di balkon yang berangin. Seluruh ruang tamu dan kamar tidur mulai tercium aroma minyak esensial sereh yang menenangkan. Aroma lembut itu berhasil menenangkan sistem sarafku yang sangat tegang dan lelah. Saat makan siang, aku benar-benar terkejut dan terharu melihat hidangan bergizi yang telah disiapkan dengan cermat oleh Ibu Ratih. Aku tidak lagi harus melihat pemandangan menyedihkan dari semangkuk mie instan yang tidak sehat. Dengan membawa kaldu tulang standar medis dari institut, Ibu Ratih dengan cekatan menata di hadapanku. Semangkuk sup pepaya muda dengan iga sapi, kuahnya bening dan manis alami. Sepiring filet salmon panggang dengan saus mentega bawang putih yang harum. Semangkuk sayur daun katuk yang dimasak dengan daging cincang dan semangkuk nasi merah dengan biji teratai segar. Ibu Ratih berdiri di sampingku dengan sabar menjelaskan bagaimana setiap bahan makanan ini akan memberikan vitamin dan mineral spesifik untuk membantu luka operasi cepat sembuh dan merangsang produksi ASI. Aku makan dengan lahap hingga butir nasi terakhir. Merasakan setiap organ yang layu di tubuhku diisi kembali dengan nutrisi penting untuk pulih. Memasuki waktu sore, Ibu Ratih mulai melakukan latihan peregangan dan terapi akupresur pemulihan khusus untuk ibu pasca melahirkan. Dia menuangkan sedikit minyak kayu putih murni ke telapak tangannya, menggosoknya hingga hangat, lalu memijat lembut di sepanjang tulang punggungku yang pegal. Menggunakan kekuatan ibu jarinya untuk menekan titik-titik akupresur, melepaskan ketegangan otot akibat posisi menggendong yang salah selama berminggu-minggu.
Payudaraku yang terasa tersumbat juga dikompres dengan handuk hangat dan dipijat dengan teknik pijat laktasi yang sangat terampil. Hanya setelah setengah jam, aliran ASI pertama yang kental dan berwarna kekuningan mulai keluar membasahi bantalan payudara. Kama setelah disusui hingga kenyang, ditambah dengan perutnya yang dipijat oleh tangan profesional Ibu Ratih untuk mengatasi kembung. Dia tidur nyenyak dan panjang, tanpa rewel sama sekali. Untuk pertama kalinya setelah lebih dari sebulan menahan lelah dan penderitaan, aku dengan bahagia bisa bersantai, memejamkan mata dan tidur nyenyak selama 4 jam penuh untuk memulihkan energi. Jam dinding baru saja menunjukkan pukul 6.00 sore. Suara kunci di pintu depan terdengar seperti biasa. Banyu dengan penampilan lelah masuk ke dalam rumah. Seperti kebiasaan sehari-hari, dia mengernyitkan hidung, bersiap-siap mencium bau tidak sedap dari sisa-sisa kekacauan kemarin ditambah dengan barang-barang bayi. Namun, yang dilihatnya adalah sebuah rumah yang bersih berkilau tanpa sedikit pun kekacauan. Lantai kayu yang dipel terasa sejuk dan licin. Udara di dalam rumah sangat segar dan bersih. Tercium aroma minyak esensial sereh yang menenangkan. Kemeja kerjanya yang berbau keringat yang berserakan di sofa telah hilang. Sebagai gantinya, bantal-bantal sofa tertata rapi. Banyu berdiri terpaku di tengah ruang tamu. Butuh beberapa detik untuk sadar, dia mengucek matanya, mengira dirinya terlalu lelah pulang kerja hingga salah masuk ke rumah tetangga. Tepat saat kebingungan itu muncul, terdengar suara tawa pelan dan damai dari dalam kamar tidur. Menarik perhatiannya, Banyu membawa tas kerjanya dan melangkah cepat ke dalam. Pemandangan damai yang aneh di hadapannya membuatnya tertegun hingga tidak bisa berkata apa-apa. Di dekat jendela yang gordennya menjuntai, aku mengenakan setelan rumah dari sutra berwarna kuning pucat yang sangat elegan. Duduk santai dengan kaki bersilang. Rambutku yang dulu kusut kini sudah dicuci bersih dan ditata rapi, menebarkan aroma bunga yang lembut. Aku sedang duduk santai, sambil memegang piring buah potong dan menonton acara hiburan di televisi. Di seberang tempat tidur, seorang perempuan asing yang berpenampilan terpelajar dengan lembut menggendong Kama. Ibu Ratih sambil menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara merdu yang menenangkan. Tangannya menepuk-nepuk punggung bayi dengan lembut. Kama kecil berbaring dengan tenang, wajahnya menunjukkan kepuasan, tertidur lelap. Banyu terkejut hingga tas kerjanya jatuh ke lantai, menimbulkan suara yang cukup keras. Dia menyipitkan mata, menatap perempuan asing yang menggendong anaknya, lalu dengan kesal menoleh ke arahku. Wajah Banyu yang lelah bekerja tiba-tiba memerah, karena sangat terkejut, bercampur dengan rasa tidak suka yang tidak jelas penyebabnya. Dia berdeham keras, melangkah dengan cepat, berdiri di dekat kursi tempatku duduk, seruni. Apa yang sedang kamu lakukan di rumah ini? Siapa perempuan asing berseragam ini? Kamu sembarangan membawa orang tidak dikenal masuk ke rumah pribadi kita? Atau kamu menelepon kerabat jauhmu dari kampung untuk datang ke sini menumpang hidup? Aku tetap tenang, menikmati potongan buah terakhir di mulutku, lalu dengan santai mengambil tisu basah dan membersihkan sela-sela jariku. Aku perlahan mengangkat mataku yang tenang, menatap lurus ke wajah suamiku yang sedang marah. Mataku saat ini tidak lagi menunjukkan kepasrahan seperti dulu. Aku menjawab pertanyaannya dengan tegas dan jelas. Suaraku tajam dan mantap tanpa sedikit pun getaran. Buang kebiasaanmu menuduh tanpa dasar itu. Perhatikan dulu baik-baik sebelum bicara. Ini adalah spesialis perawatan kesehatan ibu dan anak berkualitas tinggi. Aku sendiri yang mengeluarkan uang pribadiku untuk mengundangnya dari Institut Ibu dan Anak Internasional yang terkemuka. Dia adalah tenaga medis profesional dengan ijazah dan surat-surat resmi, bukan orang sembarangan yang datang ke sini untuk merepotkan seperti yang ada dalam pikiran negatifmu itu. Begitu mendengar kata kunci menyewa layanan profesional, kedua alis tebal Banyu menyatu, menciptakan kerutan penuh kecurigaan. Dalam benaknya, tidak terbayangkan seorang perempuan yang sedang cuti melahirkan, menganggur sementara, bisa dengan berani mengeluarkan uang sebanyak itu. Banyu menggertakkan giginya, menatapku dengan tidak senang, bersiap untuk mengeluh. Tapi aku bertekad untuk tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk menceramahiku atau menghinaku lagi. Aku perlahan berdiri, berjalan ke arah kepala tempat tidur, menarik laci rahasia dan mengeluarkan setumpuk dokumen kontrak tebal yang dijilid rapi dalam map kulit hitam.
Tanpa ragu aku melemparkan kontrak yang memiliki kekuatan hukum itu ke meja kaca di depan Banyu. Buka matamu dan baca baik-baik setiap halaman sebelum kamu bicara. Semua dokumen hukum, salinan ijazah, sertifikat profesi, dan rincian pekerjaan spesialis ini tercatat dengan jelas dan transparan di dalam berkas itu. Banyu dengan wajah setengah percaya setengah kesal mengambil dokumen kontrak itu. Jari-jarinya yang kasar membolak-balik setiap halaman kertas A4 dengan tergesa-gesa. Matanya dengan cepat membaca syarat dan ketentuan tentang perawatan kesehatan ibu pasca melahirkan, menu gizi harian. Hingga matanya berhenti di halaman terakhir, yang mencatat dengan sangat jelas biaya layanan. Angka 20 juta rupiah pas untuk 1 bulan layanan tercetak tebal di tengah halaman kertas putih. Wajah Banyu seketika pucat pasi. Kedua matanya melotot ke langit-langit seolah-olah akan keluar. Dia dengan kasar melemparkan kontrak itu ke meja kaca. Urat-urat di lehernya menonjol menakutkan. Dia mulai mengamuk, melompat-lompat seperti binatang buas yang ekornya terinjak. 20 juta rupiah sebulan? Kamu sudah gila ya, Seruni? Kamu sedang bermimpi atau mengira uang itu daun kering yang bisa dipungut begitu saja? Di rumah kerjaanmu cuma menyusui anak, tapi gayamu menyewa pengasuh kelas atas. Kamu berniat menghancurkan keluarga ini ya? Suamimu ini bekerja banting tulang seharian cuma dapat gaji 10 juta lebih sedikit. Kamu menghamburkan uang seperti ini, besok kita semua makan angin. Banyu berteriak hingga suaranya serak. Dia dengan ekspresi buas seolah ingin memakanku hidup-hidup, mendekati meja, mengulurkan tangan hendak merobek kontrak itu. Pada saat yang sama, Banyu menunjuk dengan kasar ke arah Ibu Ratih yang berdiri dengan canggung menggendong anak kami, berteriak mengusirnya. Kamu, cepat kemasi barang-barangmu dan keluar dari rumahku sekarang juga. Di rumah ini tidak ada yang menyewamu. Pergi dari sini sekarang juga. Meskipun dimarahi dengan kasar, Ibu Ratih tetap menunjukkan sikap kerja yang sangat profesional dan tenang. Dia sama sekali tidak terlihat takut atau marah. Dia dengan sangat lembut dan hati-hati meletakkan Kama yang sedang tertidur ke dalam boks bayi, mundur selangkah untuk menjaga jarak aman dari pria yang sedang mengamuk itu. Dengan sabar menunggu untuk melihat bagaimana aku akan menangani konflik keluarga ini. Aku segera melangkah maju, menghalangi pandangan Banyu dari Ibu Ratih. Aku menggunakan sedikit sisa tenagaku, menyentak sikuku, menepis tangan suamiku yang sedang menunjuk-nunjuk dan menghina orang lain. Mataku menatapnya dengan sangat dingin, setajam pisau cukur. Tatapan itu menusuk lurus ke matanya yang memerah karena marah. Hentikan segera cara bicaramu yang kasar itu. Ibu Ratih adalah perawat profesional yang saya sewa dengan uang saya sendiri. Ada kontrak sipil yang sah. Dengan stempel hukum yang melindunginya, kamu sama sekali tidak punya hak apapun untuk mengusirnya. Banyu membuka mulut hendak membantah tetapi aku dengan cepat mengangkat tangan untuk menghentikannya. Aku menarik napas dan melanjutkan dengan suara tegas. Kamu merasa sayang dengan uangnya? Kalau begitu aku tanya. Saat aku sendirian menahan sakit antara hidup dan mati di meja operasi. Saat aku harus begadang semalaman menggendong anak yang kolik sampai aku kelelahan dan nyaris pingsan. Saat aku kelaparan harus diam-diam makan mie instan dengan air dingin sampai ASI-ku mampet. Saat itu, kamu yang katanya suamiku ini ada di mana? Kamu sibuk mabuk-mabukan sampai pagi. Kamu sibuk memeluk ponsel bermain game. Tidak peduli hidup mati istri dan anakmu. Kamu ingat apa yang pernah kamu katakan padaku? Kamu bilang, ibumu sudah tua, jasanya membesarkanmu sudah lunas. Dia tidak punya tanggung jawab sedikitpun untuk merawat istri dan anakmu. Kamu dengan kejam menyuruhku, kalau berani melahirkan sendiri maka harus bisa mengurus diri sendiri. Aku menarik napas panjang, mengulangi setiap kata pedas yang pernah dia lontarkan kepadaku beberapa hari yang lalu. Wajah Banyu yang tadinya garang mulai berubah warna. Matanya yang buas menunduk menghindar, menunjukkan rasa malu karena kebenarannya terbongkar. Aku melangkah lebih dekat, menekankan setiap kata ke telinganya. Kamu benar. Ibumu sama sekali tidak punya kewajiban untuk merawatku. Kalau begitu, aku sendiri juga sama sekali tidak punya kewajiban bodoh untuk bekerja seperti kuda melayani rumah ini sementara luka operasi di perutku belum sembuh total. Anak ini adalah darah daging kita berdua, bukan hanya aku yang bisa hamil dan melahirkan sendiri.
Jika kamu sebagai suami, sebagai ayah tidak tahu bagaimana menyayangi istrimu, tidak tahu bagaimana menyayangi darah dagingmu, tidak bisa meluangkan waktu dan tenaga untuk merawat keluarga, maka lebih baik biarkan para profesional medis yang melakukannya. Menggunakan uang untuk membeli kesehatan, menggunakan uang untuk membeli ketenangan bagi keluarga ini. Angka 20 juta rupiah sebulan jika dibandingkan dengan nyawaku dan nyawa anakmu sama sekali tidak ada apa-apanya. Argumenku yang tajam seperti pedang dan kokoh seperti paku menghantam langsung wajah munafik Banyu, membuatnya bungkam 1000 bahasa. Dia terdiam, mencoba mencari alasan untuk membantah tetapi tidak menemukan satu kata pun yang masuk akal untuk membela ketidakpedulian dan keegoisannya yang luar biasa. Kata-kata kejam yang pernah diucapkannya kini menjadi bumerang, menjadi senjata paling tajam yang menghancurkan harga dirinya yang picik dan murah. Meskipun Banyu tahu betul dia berada di posisi yang salah, tetapi sifat patriarkis dan kekikirannya yang mendarah daging membuatnya tetap keras kepala. Dia melipat tangan di dada, menantangku dengan ancaman ekonomi. Kamu pintar sekali bicara ya? Kalau mau menyewa orang mewah untuk melayanimu, pakai uangmu sendiri. Jangan pernah bermimpi aku akan memberikan 1 sen pun dari gajiku yang pas-pasan ini untuk membiayai layanan tidak berguna itu. Aku mau lihat, istri pengangguran yang menumpang hidup pada suami sepertimu ini mau gali uang dari mana untuk membayar orang itu. Nanti saat kamu tidak punya uang, kita lihat saja apakah pusat layanan itu akan menyeretmu ke kantor polisi. Mendengar ancaman kekanak-kanakan itu, aku tidak bisa menahan tawa. Tawa yang hambar, menghina, dan penuh dengan sindiran yang dalam. Aku dengan santai kembali duduk di meja, menuangkan segelas air hangat. Aku minum seteguk kecil, lalu perlahan-lahan melontarkan setiap kata yang menghantam telinga suamiku. Kamu tidak perlu khawatir. Biar aku beritahu kamu sebuah berita yang sangat menggembirakan. Pagi ini, aku sudah menarik tepat 60 juta rupiah dari rekening tabungan bersama kita yang atas namaku di bank. Aku sudah membayar lunas uang muka untuk 3 bulan berturut-turut kepada Institut Perawatan Ibu dan Anak. Bukti transfernya masih ada di dalam kontrak itu. Kamu bisa memeriksanya sendiri. Ucapanku yang ringan itu jatuh seperti bom atom yang meledak di tengah ruang tamu kami yang kecil. Banyu terpaku seperti disambar petir. Tangannya mulai gemetar, dengan canggung merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Dia dengan panik, menggunakan jarinya yang gemetar membuka aplikasi mobil banking. Begitu ikon loading menghilang, yang terpampang di matanya adalah pesan notifikasi mutasi saldo rekening. Uang hasil keringat dan air mata, 315 juta, yang ditabung dengan susah payah selama bertahun-tahun, telah berkurang drastis. Wajah Banyu saat ini pucat seperti kertas, tidak ada sisa darah sedikit pun. Kedua kakinya lemas, kehilangan tumpuan, dan dia jatuh terduduk di sofa, mulutnya bergumam mengumpat tidak jelas. Dia benar-benar telah dikalahkan oleh serangan balik yang tak terduga dan sangat mematikan dari istrinya yang dianggap lemah. Uang tabungan itu adalah harta bersama keluarga. Hukum pernikahan menetapkan dengan sangat jelas bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah milik bersama yang sah. Aku sebagai istri memiliki hak hukum penuh untuk menggunakan uang itu untuk kebutuhan mendesak keluarga, terutama untuk melindungi kesehatan dan nyawa ibu dan anak. Dia sama sekali tidak punya alasan yang sah untuk menuntut atau memaksaku meminta kembali uang itu dari pusat layanan. Aku menatap pria yang sedang memegangi kepalanya karena pusing memikirkan uang di sofa. Aku melontarkan pernyataan terakhir yang tajam untuk mengakhiri masalah ini. Uang 60 juta itu baru uang muka untuk 3 bulan pertama. Mulai bulan keempat, kamu wajib menyisihkan sebagian besar gajimu setiap bulan untuk membayar biaya pengasuh. Jika kamu menolak atau berniat jahat, mencoba mempersulit pekerjaan Ibu Ratih, kita akan segera bertemu di pengadilan. Aku berbalik dengan dingin dan berjalan menuju tempat tidur. Pertarungan untuk membalikkan keseimbangan kekuasaan yang penuh air mata di keluarga kecil ini telah secara resmi berhasil dimenangkan. Orang yang memegang kendali sekarang bukanlah orang lain, melainkan aku. Banyu menjambak rambutnya dengan frustrasi. Matanya memerah karena marah bercampur dengan kepanikan yang luar biasa. Dia melompat dari sofa, menunjuk ke punggungku.
Suaranya kini berubah dari ancaman menjadi kemarahan yang meluap-luap karena merasa kehilangan muka. Kamu punya nyali sebesar apa berani seenaknya mengambil uang tabungan hari tua kita untuk dihambur-hamburkan? Cepat ganti baju, bawa semua surat-surat ke pusat layanan itu dan minta kembali uang itu sekarang juga. Kalau besok kamu tidak bisa mengembalikan uang itu, aku bersumpah akan menghancurkan rumah ini. Jangan mimpi aku takut padamu atau hukum omong kosong itu. Aku perlahan berbalik menghadapinya. Ketenanganku yang menakutkan sangat kontras dengan sikapnya yang panik. Aku berjalan perlahan ke arah lemari kecil di samping rak TV, menarik laci dan mengeluarkan selembar kertas A4 yang dicetak dengan rapi. Aku meletakkan kertas itu di atas meja kaca, tepat di samping kontrak sewa jasa medis. Itu bukanlah kertas biasa, melainkan surat gugatan cerai yang telah kutik sendiri dengan teliti dan sudah kutandatangani di sudut kanan bawah. Jika kamu benar-benar merasa tidak sanggup menanggung aku menghabiskan sedikit uang untuk melindungi nyawa dan kesehatan diriku serta anakmu, silakan ambil pulpen dan tanda tangani di tempat yang kosong ini. Aku sudah menandatangani bagianku. Besok kita ke pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai biar selesai urusan. Semua harta, termasuk uang, akan dibagi 2 rata. Rumah ini akan dijual dan hasilnya dibagi. Coba gunakan otak akuntanmu dan hitung sendiri. Setengah dari nilai rumah ini ditambah dengan tunjangan anak bulanan sampai dia berusia 18 tahun yang akan diputuskan pengadilan. Bandingkan dengan 20 juta rupiah sebulan yang harus kamu bayar untuk Ibu Ratih, mana yang akan membuatmu kehilangan lebih banyak uang dan mana yang lebih menguntungkan kantongmu. Banyu membungkuk, matanya menatap tajam pada judul surat gugatan cerai yang dicetak tebal dengan huruf kapital. Tangannya yang menopang di meja mulai gemetar tak terkendali. Pria yang terbiasa bersikap angkuh dan melakukan kekerasan mental, yang selalu menganggap istrinya sebagai miliknya yang bisa dimarahi sesuka hati, kini berdiri di ambang kehilangan segalanya. Dia adalah orang yang berpendidikan dan sangat memahami hukum. Rumah yang megah ini sertifikatnya atas nama kami berdua. Jika sekarang dijual dan uangnya dibagi 2, dengan sisa uang yang sedikit, dia tidak akan pernah bisa membeli apartemen yang layak di ibu kota yang harga tanahnya selangit ini. Lebih dari itu, reputasinya yang buruk sebagai pria yang tega meninggalkan istrinya saat baru saja melahirkan akan membuatnya malu dan kehilangan semua harga diri di depan teman-teman dan rekan kerjanya. Logika Banyu hancur total. Bahunya yang tegap merosot seperti balon yang kempes. Matanya dengan takut-takut menghindari tatapanku yang tajam. Dia menelan ludah dengan susah payah. Keangkuhannya, yang tadi meluap-luap, seketika lenyap tak berbekas. Dia mundur beberapa langkah, lalu terduduk lemas di sofa. Kedua tangannya saling bertaut, memegangi kepalanya yang pusing. Kenyataan pahit yang terpampang di depan matanya memaksanya untuk menerima kekalahan. Dia pengecut, tidak akan pernah berani menandatangani surat cerai itu, apalagi berani mengusir pengasuh itu lagi. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun hidup bersama. Banyu terpaksa menundukkan kepala, takluk sepenuhnya di hadapan istri yang pernah diremehkannya. Aku berjalan ke meja, mengambil kembali surat gugatan cerai itu, dan menyimpannya kembali dengan hati-hati di laci. Aku mengunci laci itu dan menyimpan kuncinya di saku jasku. Tindakanku yang tegas itu seperti peringatan diam-diam yang sangat keras bahwa surat cerai yang sudah ditandatangani itu akan selalu ada di sana, siap diajukan ke pengadilan kapan saja jika dia berani berbuat macam-macam. Sejak saat bersejarah itu, seluruh atmosfer mencekam di rumah kami secara resmi berubah total. Kekuasaan yang sesungguhnya telah beralih ke tangan orang yang memegang kendali finansial dan memiliki keberanian. 3 bulan pertama masa nifas berlalu dengan suasana yang anehnya damai. Berkat perawatan profesional dari Ibu Ratih, tubuhku pulih dengan sangat cepat. Luka operasi di perutku telah sembuh dengan baik, tidak lagi terasa nyeri saat cuaca berubah. ASIku melimpah ruah. Kama karena cukup makan dan tidur, berat badannya naik pesat. Pipinya tembam dan putih. Aku juga mulai punya waktu untuk melakukan yoga ringan, memakai masker herbal, dan dengan percaya diri mengembalikan bentuk tubuhku yang langsing seperti saat masih gadis. Berbanding terbalik dengan kondisiku yang santai,
Kehidupan Banyu mulai memasuki rangkaian hari-hari kerja keras yang menyedihkan untuk menutupi kekurangan 60 juta rupiah di buku tabungan dan untuk mempersiapkan uang gaji Ibu Ratih di bulan keempat. Banyu terpaksa bekerja siang malam tanpa istirahat. Dia tidak bisa lagi santai pulang kantor jam 5 sore lalu mampir ke warung bir di pinggir jalan. Ajakan minum-minum dari teman-temannya selalu ditolaknya dengan berbagai alasan. Banyu terpaksa mengambil banyak proyek tambahan di luar jam kerja untuk menambah penghasilan. Dia harus begadang sampai jam 2 atau 3 pagi mengetik di depan komputer dengan kelelahan. Lingkaran hitam muncul di bawah matanya. Tubuhnya yang dulu bugar kini kurus kering karena kurang tidur dan tekanan finansial. Setiap pagi saat berangkat kerja, dia berjalan terhuyung-huyung keluar kamar, dengan tergesa-gesa memasukkan sepotong roti tawar ke mulutnya lalu melesat di tengah kemacetan. Baru pulang larut malam dengan tubuh lelah, tergeletak di sofa, terengah-engah. Kadang-kadang karena terlalu lelah, Banyu demam ringan, kepalanya pusing. Tetapi dia tetap harus menahan sakit, minum obat pereda nyeri dosis tinggi untuk mengejar tenggat waktu proyek. Melihatnya kelelahan, aku hanya menatap dingin tanpa rasa kasihan sedikit pun. Ini adalah harga yang pantas dia bayar atas ketidakpeduliannya yang kejam di masa lalu. Dia sedang diberi kesempatan oleh alam semesta untuk merasakan persis bagaimana rasanya kehabisan tenaga, rasa putus asa yang pernah kualami di hari-hari pertama masa nifasku yang penuh air mata. Kerja keras ini akan memberinya pelajaran berharga tentang tanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami. Kenyataannya adalah, uang yang didapat dengan susah payah akan membuatnya sadar dan menghargai pengorbanan diam-diam seorang perempuan di belakangnya. Saat tiba waktunya membayar gaji bulan keempat, Banyu dengan berat hati meminjam uang dari rekan kerjanya untuk mengumpulkan 20 juta rupiah. Dia diam-diam menarik uang dari ATM, memasukkannya dengan rapi ke dalam amplop dan meletakkannya di meja kaca. Dia tidak mengeluh sepatah kata pun, hanya diam-diam menatapku saat aku menyerahkan amplop tebal itu ke tangan Ibu Ratih. Matanya menunjukkan penyesalan dan rasa sayang pada uang itu, tetapi dia sama sekali tidak berani membuka mulut untuk mengeluh. Tatanan kekuasaan yang baru telah terbentuk dengan kokoh. Banyu sangat sadar bahwa perlawanan apapun saat ini hanya akan berujung pada kehilangan rumah dan seluruh aset yang ada. Perubahan drastis dalam gaya hidup Banyu tidak luput dari perhatian keluarganya di kampung. Suatu malam, saat Banyu sedang melakukan panggilan video untuk menanyakan kabar keluarga, wajahnya yang tirus dan matanya yang lelah membuat ibunya curiga. Dia terus bertanya mengapa putranya akhir-akhir ini terlihat begitu kurus dan tidak bersemangat. Dalam keadaan lemah dan lelah, ditambah dengan sedikit rasa kesal karena uang yang terpendam, Banyu tanpa sadar mengeluh, menceritakan bagaimana dia harus menanggung beban membayar gaji besar 20 juta rupiah setiap bulan untuk pengasuh istrinya. Begitu mendengar angka 20 juta rupiah, ibu mertuaku menjerit kaget di telepon. Rasa kaget membuatnya menjatuhkan sayuran yang sedang dipetiknya. Rasa sayang pada uang yang begitu kuat membuatnya tidak bisa tinggal diam. Keesokan paginya, dia buru-buru naik bus pertama menuju kota. Kali ini dia membawa banyak hasil bumi, dari seekor ayam kampung hingga puluhan jagung rebus. Dia bertekad untuk datang dan membereskan kekacauan ini, merebut kembali kendali keuangan untuk putranya. Begitu melangkah masuk, ibu mertuaku sudah berteriak-teriak dari koridor apartemen. Dia dengan kesal melemparkan barang bawaannya ke lantai dapur, lalu berjalan cepat ke ruang tamu tempat Ibu Ratih sedang mengganti popok kama. Dia menatap tajam Ibu Ratih dengan pandangan sinis. Lalu dia berbalik ke arahku, bertolak pinggang, dengan suara nyaring, "Pengasuh, cepat kemasi barang-barangmu dan pulang sekarang juga. Mulai hari ini, saya sendiri yang akan tinggal di sini untuk merawat cucu kandung saya. Melahirkan itu bukan hal besar sampai kalian harus buang-buang uang 20 juta sebulan. Uang itu hasil keringat anak saya, bukan daun yang dipungut di jalan. Kamu, letakkan uang gaji itu di meja dan pergi. Banyu, simpan uangnya, mulai sekarang ibu yang urus semua. Saya merawat cucu saya sendiri, pasti jauh lebih baik daripada orang asing ini." Banyu yang baru selesai mandi, keluar dari kamar mandi dan kebetulan mendengar ibunya berkata demikian. Wajahnya yang tegang langsung mengendur, secercah harapan muncul di matanya yang sayu. Dia membayangkan ibunya mengambil alih pekerjaan merawat bayi,
mengusir pengasuh mahal itu, dan uang bulanan yang besar itu akan masuk ke kantong ibunya sendiri. Bagaikan uang keluarga kembali ke keluarga, Banyu berdiri di belakang ibunya, menunjukkan dukungan diam-diam terhadap intervensi kasar ini. Ibu dan anak itu tampak yakin akan memenangkan perebutan kekuasaan kali ini. Aku tetap tenang, perlahan-lahan merapikan berkas-berkas di meja kerjaku, sama sekali tidak menunjukkan kepanikan atau ketakutan. Aku berjalan perlahan, berdiri tepat di hadapan ibu mertuaku, mataku yang dalam menatap lurus ke wajah tuanya yang memerah karena marah dan serakah. Dengan suara setajam pedang, sedingin es, aku berkata dengan jelas, "Ibu datang jauh-jauh ke kota menjenguk cucu. Sebagai menantu, saya sangat menyambut baik, tetapi keputusan kami untuk menyewa siapa dan membayar siapa dengan uang kami, itu adalah hak pribadi kami yang sah. Ibu adalah orang yang lebih tua, tetapi sama sekali tidak punya hak untuk ikut campur dalam cara saya mengelola rumah tangga dan keuangan keluarga saya." Ibu mertuaku terbelalak kaget. Dia tidak pernah menyangka menantunya yang dulu lemah dan sering menangis, kini berani berdiri tegak dan berargumen dengan begitu logis. Dia dengan kesal mengangkat tangannya yang kurus, bersiap untuk memulai ceramah tentang moral dan etika hubungan mertua-menantu. Tapi aku dengan cepat menghentikannya, langsung ke inti permasalahan dengan pukulan telak yang membuka kebenaran. Ibu pasti masih ingat betul hari ketika saya pulang dari rumah sakit dengan tubuh yang lemah. Saat tubuh saya kesakitan luar biasa, saya menelepon meminta bantuan ibu untuk meluangkan sedikit waktu datang ke kota, merawat saya dan cucu ibu selama seminggu. Apa yang ibu katakan di telepon kepada suami saya? Ibu dengan entengnya berkata bahwa ibu sudah tua. Jasa membesarkan putra kesayangan ibu sudah lunas. Ibu dengan tegas menyatakan bahwa ibu sama sekali tidak punya tanggung jawab apapun untuk merawat menantu yang hampir mati atau cucu yang baru lahir. Kata-kata kejam itu masih teringat jelas di benak saya dan tidak akan pernah saya lupakan. Aku sengaja berhenti sejenak, mengamati ekspresi wajah ibu mertuaku yang mulai pucat pasi. Aku melanjutkan, menekankan setiap kata terakhir untuk mengakhiri perdebatan sia-sia ini. Ibu pernah dengan lantang menyatakan tidak punya kewajiban merawat darah daging ibu sendiri. Saya sebagai anak, sepenuhnya menghormati keputusan egois ibu. Jadi, hari ini, ketika saya menggunakan uang hasil jerih payah saya sendiri atau uang yang disumbangkan oleh suami saya untuk membeli layanan perawatan medis terbaik bagi putra saya, ibu juga sama sekali tidak punya hak untuk ikut campur. Uang 20 juta rupiah ini lebih baik saya berikan kepada orang asing yang punya keahlian, etika, dan ijazah, daripada memberikannya kepada orang yang pernah dengan kejam menelantarkan cucunya sendiri di saat yang paling membutuhkannya. Argumenku yang tajam mematahkan semua pembelaan ibu mertuaku. Dia berdiri kaku, mulutnya ternganga, tidak bisa berkata apa-apa. Mulutnya sendiri yang dulu mengucapkan kata-kata kejam itu, kini menjadi senjata yang digunakan menantunya untuk menyerang balik, membuatnya malu tak terkira. Dia menelan amarahnya, menatap Banyu dengan tajam seolah menyalahkan, lalu dengan marah mengambil tasnya dan pergi naik bus pulang kampung hari itu juga. Banyu berdiri diam seperti patung, tak berdaya dan malu, menatap ibunya menghilang di balik pintu. Dia dengan pahit menyadari bahwa semua kekuasaan di keluarga ini telah secara permanen berada di tanganku. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah tahun cuti melahirkan berlalu dengan ringan dan santai, seperti liburan di resor bintang 5. Berkat istirahat yang cukup dan pola makan yang sehat, kesehatanku pulih dengan sempurna. Bentuk tubuhku bahkan menjadi lebih langsing dan kencang dari saat masih gadis. Kulitku putih merona, berseri-seri. Dengan penuh percaya diri, aku kembali bekerja dengan energi positif yang meluap-luap. Rasa sakit dan kesedihan di masa lalu telah menempa diriku menjadi perempuan yang kuat, dengan pemikiran yang tegas dan karakter yang tajam. Kembali ke dunia kerja, aku terus-menerus berhasil mendapatkan kontrak bisnis bernilai besar, mencapai prestasi luar biasa hingga dipromosikan menjadi manajer penjualan senior. Pendapatan bulananku melonjak 3 hingga 4 kali lipat dari gaji Banyu. Aku dengan uangku sendiri membeli barang-barang mewah, membawa putraku berlibur, dan berinvestasi dalam paket asuransi pendidikan termahal untuk masa depan Kama. Perubahanku yang drastis berhasil mengubah total sikap Banyu.
Keangkuhan dan sifat patriarkisnya telah hancur lebur. Saat melihat istrinya menjadi begitu sukses, cantik, dan yang terpenting, memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh, dalam benaknya, Banyu mulai merasa takut kehilangan istrinya. Dia secara sukarela mengubah sikapnya 180 derajat. Setiap sore sepulang kerja, dia bergegas pulang untuk membantu urusan memasak, belanja, membersihkan rumah. Saat malam tiba, dia secara otomatis mengambil alih tugas membuat susu dan menidurkan anak. Agar aku punya lebih banyak waktu untuk merawat diri atau membaca buku. Banyu tidak pernah lagi berani membentak atau menyebut kata kewajiban dengan dangkal seperti dulu. Dia patuh sepenuhnya karena di dalam hatinya ada ketakutan akan kehilangan semua harta bersama. Takut kehilangan seorang istri hebat yang kini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Perjuanganku membalikkan keadaan akhirnya berakhir dengan kemenangan yang gemilang. Aku bersantai di dekat jendela, menyesap secangkir teh kamomil hangat, memandangi pemandangan kota yang gemerlap. Hari-hari kelam di masa lalu kini hanya tinggal bekas luka samar. Mengingatkanku akan pelajaran hidup yang berharga. Sebagai perempuan, jangan pernah bodoh menangis dan menunggu seseorang datang membawakan payung untuk kita. Saat langit tiba-tiba mendung dan badai datang, cinta sehebat apapun bisa memudar seiring waktu. Janji setia bisa hilang terbawa angin. Tetapi hanya uang yang kita hasilkan dengan kerja keras kita sendiri yang akan selalu setia melindungi kita. Ingatlah baik-baik, hasilkan uangmu sendiri agar bisa dengan bangga membeli payung yang besar dan mahal untuk dirimu sendiri. Atau gunakan uang itu untuk menyewa orang lain agar mereka dengan sukarela memayungimu. Setiap perempuan harus berjuang untuk mandiri secara finansial, harus berani mencintai dan merawat diri sendiri terlebih dahulu. Tahu menggunakan kekuatan uang untuk membeli rasa hormat, barulah bisa berharap untuk berdiri tegak dengan bangga di atas kaki sendiri. Karena satu alasan sederhana, ketika dirimu benar-benar bersinar dan hidup mandiri, tidak akan ada seorang pun yang berani merendahkan atau menginjak-injak hidupmu yang berharga lagi.